Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Yazid Zidan dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 6 kelas A. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi saya selama mengikuti mata kuliah Teologi Lingkungan selama 1 semester. Secara sederhana, teologi lingkungan membahas hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Jadi, lingkungan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis seperti sampah, banjir, atau polusi, tetapi juga sebagai persoalan moral dan spiritual gitu. Dari mata kuliah ini, saya mulai melihat bahwa cara pandang cara manusia memperlakukan alam sangat berkaitan dengan cara manusia memandang dirinya sendiri dan juga memandang Tuhan. Nah, salah satu konsep yang dibahas adalah konsep see, do, get. Konsep ini menjelaskan bahwa cara kita melihat sesuatu akan memengaruhi tindakan kita. Lalu, tindakan itu akan menghasilkan dampak-dampak tertentu. Kalau kita melihat alam hanya sebagai objek yang bisa dimanfaatkan, ya maka tindakan kita juga cenderung merusak. Sebaliknya gitu. Kalau kita melihat alam sebagai ciptaan yang harus dijaga, maka sikap kita akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Nah, dari sini saya memahami bahwa perubahan perilaku sebenarnya berawal dari cara pandang gitu, atau cara kita memandang sesuatu, cara kita memandang terhadap sesuatu. Lalu ada juga pembahasan tentang antroposentris. Antroposentris adalah cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya, atau antropos dan sentris atau center gitu ya, antroposenter gitu. Nah, dalam cara berpikir ini, alam sering dianggap hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akibatnya, eksploitasi terhadap alam dianggap wajar selama menguntungkan manusia. Menurut saya, cara pandang seperti ini menjadi salah satu penyebab utama krisis lingkungan gitu. Karena alam tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang punya nilai, tetapi hanya sebagai sarana pemuas nafsu manusia. Pembahasan ini juga berkaitan dengan pemikiran Lynn White Jr. Dari yang saya pahami, White melihat bahwa krisis lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh cara berpikir manusia yang terlalu menempatkan dirinya di atas alam. Artinya, persoalan lingkungan punya akar yang lebih dalam gitu, yaitu pada pandangan hidup manusia. Karena itu, solusi terhadap krisis lingkungan juga tidak cukup hanya dengan teknologi, tetapi perlu perubahan kesadaran dan cara pandang. Selain itu, saya juga belajar dan membaca buku Green Dean karya Ibrahim Abdul Matin gitu. Buku ini membahas bahwa dalam Islam, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keimanan. Manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan penjaga. Karena itu, alam tidak boleh diperlakukan semaunya. Bagi saya ini penting karena menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan hal yang terpisah dari agama gitu, melainkan bagian dari praktik hidup yang seharusnya dijalankan. Buku ini juga membantu saya melihat bahwa isu lingkungan sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada pembahasan tentang air, energi, makanan, dan sampah.
Nah, 4 hal ini sangat dekat dengan kebiasaan kita setiap hari. Kita memakai air, memakai listrik, makan, dan menghasilkan sampah. Jadi kalau bicara tentang lingkungan, sebenarnya kita sedang bicara tentang kebiasaan hidup kita sendiri. Dari situ saya merasa bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari hal yang besar, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dilakukan gitu. Selama 1 semester belajar di mata kuliah ini, saya jadi semakin sadar bahwa masalah lingkungan bukan hanya masalah alam, tetapi juga masalah manusia itu sendiri. Banyak kerusakan terjadi karena kebiasaan kecil yang dianggap biasa, seperti membuang sampah sembarangan gitu, terus boros air, boros listrik, atau memakai plastik secara berlebihan, dan hal-hal lainnya memang terlihat sederhana gitu. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, dampaknya besar juga gitu, akan sangat besar lah malahan. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, mata kuliah ini juga terasa sangat relevan gitu. Bahkan di sekitar kita atau di sekitar saya gitu ya, daerah saya masih sering terjadi banjir, pencemaran sungai, sampah yang menumpuk, deforestasi, dan kerusakan alam lainnya. Itu menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan memang perlu dibenahi lah gitu. Nah, karena itu menurut saya teologi lingkungan ini bukan hanya mata kuliah yang menambah pengetahuan atau menambah sudut pandang baru, tetapi juga membentuk sikap kita gitu terhadap lingkungan. Saya juga merasa bahwa mata kuliah ini membuat saya lebih reflektif gitu. Maksudnya saya jadi lebih sering berpikir tentang kebiasaan saya sendiri, memikirkan tentang kebiasaan saya sendiri gitu. Apakah selama ini saya sudah cukup peduli pada lingkungan? Apakah saya masih sering membuang sampah sembarangan? Apakah saya masih boros air atau listrik? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang sederhana, tetapi justru penting karena membantu saya melihat bahwa tanggung jawab lingkungan itu dimulai dari diri sendiri. Selain itu, saya juga melihat bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari persoalan keadilan gitu. Ketika alam rusak, yang paling dulu merasakan dampaknya seringkali bukan kelompok yang paling kuat gitu, atau kelompok-kelompok yang dapat disebut dengan elitis gitu, kaum elit, tetapi masyarakat kecil yang bergantung langsung pada alam, yang berhadapan langsung gitu. Misalnya seperti petani, nelayan, atau warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan pencemaran lingkungan gitu. Jadi menjaga lingkungan itu juga berarti menjaga kehidupan banyak orang gitu, karena secara realitanya manusia masih bergantung dan selalu bergantung terhadap alam dan lingkungan. Dari sini saya semakin paham gitu ya, bahwa teologi lingkungan bukan hanya sekedar bicara tentang alam dalam artian fisik, tapi juga tentang nilai, tanggung jawab dan hubungan manusia dengan sesamanya secara sosial lah gitu ya. Jadi ketika manusia merusak alam, yang terdampak bukan hanya pohon, air, atau tanah, tapi juga kehidupan di sekitarnya gitu ya. Ya, bagi saya pribadi, pelajaran paling penting dari mata kuliah ini adalah bahwa menjaga lingkungan adalah bagian daripada tanggung jawab moral dan spiritual. Iman tidak cukup gitu hanya terlihat dalam ibadah, tapi juga dalam cara kita memperlakukan ciptaan Tuhan, itu juga termasuk dalam keimanan. Jadi kalau kita benar-benar sadar bahwa alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan, maka kita juga seharusnya lebih
bertanggung jawab dalam menjaganya. Nah, mata kuliah ini juga memberi saya pemahaman bahwa krisis lingkungan sebetulnya tidak berdiri sendiri gitu, tidak tiba-tiba ada gitu, nggak tiba-tiba ada akibat gitu. Ya, ia berhubungan dengan cara hidup gitu, cara berpikir dan cara manusia memposisikan dirinya di dunia atau sebab-sebabnya gitu ada gitu. Nah, kalau manusia terlalu merasa sebagai pusat segalanya atau antroposentris, maka alam akan terus menjadi korban. Tapi kalau manusia sadar bahwa dirinya bagian dari ciptaan dan bukan penguasa mutlak, maka sikap terhadap lingkungan pasti akan lebih bijak. Ya kalau saya simpulkan lah ya, selama 1 semester ini saya belajar bahwa alam bukan sesuatu yang boleh diperlakukan semaunya, sewenang-wenangnya gitu. Alam adalah rumah bersama ciptaan Tuhan gitu, dan bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Nah, si Duget mengajarkan saya bahwa cara pandang menentukan tindakan, lalu tindakan menentukan hasil. Dan antroposentris mengingatkan saya bahwa ketika manusia terlalu memusatkan dirinya sendiri, alam akan menjadi korban. Lalu Lin White Jr. memperlihatkan bahwa krisis lingkungan punya akar pemikiran yang dalam. Dan Green Dean menegaskan bahwa menjaga bumi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual. Nah, jadi buat saya atau ya bagi saya 1 semester belajar teologi lingkungan bukan hanya tentang memahami teori, tapi tentang belajar menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab gitu. Karena pada akhirnya merawat alam berarti juga merawat kehidupan. Demikian refleksi saya selama mengikuti perkuliahan teologi lingkungan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk kita semua gitu. Bahwa menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.